Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Paralel D akan menjelaskan mengenai safety hazard perancangan bejana bertekanan. Pertama-tama mari saya akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Selanjutnya, yang pertama ada Febriana Pungki, NPM 136. Yang kedua ada Revi Alibianto, NPM 142. Yang ketiga ada Muhammad Atorik, NPM 163. Dan teman saya Ari Suito, NPM 186. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, Ari Suito. Silakan. Ya, pertama kita di sini jenis-jenis bejana bertekanan, yaitu kita membahas tentang pengertian bejana dan jenis-jenisnya. Pengertian bejana bertekanan ialah bejana selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik di gempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Dan alat pengamannya ialah semua alat perlengkapan bejana tekanan yang ditunjukkan untuk melengkapi bejana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Jenis-jenis bejana bertekanan pertama ada dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu botol-botol baja yang memiliki volume air maksimum 60 liter. Yang kedua, bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 liter. Dan ketiga, bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat di gempa menjadi cair terlarut atau beku. Yang keempat, pesawat pendinginan yang digunakan sebagai pendinginan atau suatu zat dengan memproses gas pendinginan yang ada dalam pesawat. Sedemikian rupa sehingga temperatur gas pendingin tersebut lebih rendah daripada temperatur sekitarnya dan dapat menjernih temperatur zat atau temperatur ruangan yang lebih tinggi menjadi lebih rendah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dasar hukum perancangan bejana bertekanan. Dasar hukumnya ya untuk penerapan K3 ini ada 3, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang kedua Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan 1 garis miring Menteri garis miring 1982 tentang bejana tekanan, yang ketiga Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Peraturan 2 Menteri 1982 tentang kualifikasi jurulas. Selanjutnya yaitu persyaratan teknis kanan. Next. Persyaratan teknis konstruksi bejana tekanan yang harus dipenuhi bagi setiap bejana tekanan yang dipakai di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama yaitu konstruksinya. Konstruksi bejana yang memenuhi syarat indikasinya antara lain sebagai berikut. Yaitu jenis material memenuhi standar yang berlaku. Tebal material tidak kurang dari hasil perhitungan kekuatan konstruksi berdasarkan formula yang diakui. Kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas, sambungan las memenuhi syarat. Kemudian untuk ketebalan drum dan head dengan ketebalan tertentu dilakukan head treatment setelah seluruh pengelasan selesai. Serta pada hydrostatic test tidak ditemui kebocoran, rembesan, atau perubahan bentuk yang menetap. Next. Yang kedua yaitu alat. Alat pengamannya harus lengkap, kondisinya maupun ukurannya memenuhi standar dan berfungsi. Alat pengaman pada botol baja harus diri sebagai berikut. Yang pertama yaitu katup penutup. Katup penutup ini berfungsi mengendalikan tekanan, di mana manakala tekanan udara gas dalam botol baja melebihi tekanan kerja yang diizinkan, maka sebagian gas atau udara akan keluar dari tabung dan turun kembali tekanan kerja yang diinginkan. Masing-masing katup penutup harus memiliki. Yang kedua yaitu kap pelindung. Kap atau pelindung ini dan baik
dan berlubang dengan garis tengah sekurangnya 6,5 mm. Apabila diberi 2 lubang, maka garis tengahnya masing-masing tidak boleh kurang dari 5 mm. Harus didesain sedemikian rupa antara bagian dalam kap pelindung dengan katup penutup tidak kurang dari 3 meter. Yang ketiga yaitu alat diguling. Untuk menghindari menggelindingnya botol-botol paja yang dapat mengakibatkan, maka alat anti guling sangat penting pada botol paja. Next. Selain alat pengaman yang harus disebut, setiap pejakan harus berikan tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, nama pemilik. Kedua, nama dan nomor urut pabrik pemilik. Yang ketiga, nama gas yang diisikan. Yang keempat, barat botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup. Yang kelima, tekanan pengisian yang diizinkan. Yang keenam, barat sisinya untuk bejana tekan berisi gas yang digempa menjadi air. Yang ketujuh, besarnya volume jika air untuk bejana berisi gas yang digempa. Yang kedelapan, bahan pengisi. Yang kesembilan, bulan datan pertama dan berikutnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang keempat merupakan adalah standar teknis bejana pertekanan yang merupakan menjelaskan mengenai warna cat untuk botol baja atau tabung gas. Next. Baik, di sini merupakan jenis gas dan warna serta keterangannya. Jenis gas sendiri ini untuk secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau standar yang berlaku. Next. Yang kelima merupakan pemeriksaan wajib bejana pertekanan yang akan dijelaskan macam-macam pemeriksaan wajib bejana pertekanan. Next. Pemeriksaan pada fabrikasi. Setelah gambar rencana suatu bejana tekan disahkan oleh Dirjen Binwarsnaker Trans RI, maka proses pembuatannya di pabrik pembuat bejana tekan dapat mulai dikerjakan. Pada saat mulai proses pembuatan bejana tekan di Indonesia, seharusnya dilakukan pengawasannya secara kontinu oleh pengawas ketenagakerjaan, spesialis pesawat uap dan bejana tekanan, bejana tekan atau ahli K3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Yang kedua adalah pemeriksaan pertama. Pemeriksaan ini wajib dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Sebelum sesuatu bejana tekan diterbitkan pengesahan pemakaiannya oleh instansi yang berwenang, yaitu Depnaker Trans atau Disnaker Trans. Pada pemeriksaan pertama ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa atau penguji tersebut meliputi yang A, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, B, pemeriksaan visual, konstruksi, dan alat pengamannya, C, recalculation, perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, D, NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, E, hydrostatic test, dan F, pengujian katup penutup atau tingkap pengaman. Next. Pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala untuk bejana tekan wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun. Untuk bejana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Yang keempat, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila terdapat kerusakan atau reparasi. B, modifikasi. C, terjadi peledakan pada bejana tekannya. Pemeriksaan awal, berkala atau khusus tersebut menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah wewenang pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan, Depnaker atau Disnaker, dan atau HK3U, spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari BJK 3 yang ber-SKP dan
dari Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Yang selanjutnya yaitu persyaratan administrasi dari bejana tekan itu sendiri. Next. Nah, adapun prosedur untuk pembuatan bejana tekanan yaitu pembuatan bejana tekanan ini di Indonesia harus dahulu dengan pengesahan dari gambar rancangan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI di atas berkas permohonan yang disampaikan oleh pabrik atau calon pembuat. Nah, selama pembuatannya diawasi terus-menerus oleh pengawas itu tadi atau AK3 yang berwenang. Dan dilampiri gambar konstruksi, gambar detail sambungan, material sertifikat, dan perhitungan kekuatan konstruksi. Kemudian prosedur untuk penerbitan pengesahannya, yaitu calon pemakai harus mengajukan surat permohonan ke Disnaker setempat. Secara lengkap, isi berkas tersebut meliputi formulir permohonan dan berkas laporan yang telah disetujui. Nah, berdasarkan permohonan tersebut di atas, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenagakerjaan, spesialis pesawat uap atau bejana bertekanan atau AK3 yang berwenang. Dan hasil laporan pemeriksaan itu yang sudah ada di formulir tadi hasil pemeriksaan itu akan dilakukan pengesahan oleh Kadisnaker setempat. Next. Nah, untuk prosedur reparasinya. Nah, pada suatu saat kan pasti bejana bertekanan akan mengalami kerusakan dan memerlukan adanya reparasi atau maintenance. Nah, untuk reparasi berat harus dilengkapi pengesahan gambar rancangan seperti sebelumnya, seperti untuk pembuatannya. Nah, sebelum reparasi juga dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Kemudian sepanjang waktu reparasi dilakukan pengawasan dan setelah reparasi selesai juga harus adanya laporan. Untuk melaksanakan reparasi bejana tekan, pengelasannya hanya boleh dilakukan oleh welder yang memiliki sertifikat juru las kelas 1 dan masih berlaku dari Dirjen Biwasnaker Depnakertras Republik Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu bila terjadi ledakan pada bejana tekan, apa yang dipakai, apakah menimbulkan korban atau tidak menimbulkan korban. Maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pimpinan perusahaan wajib segera melaporkan ke setempat dan harus bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai terjadi perubahan kondisi setempat. Kejadian kecelakaan kerja tersebut, namun P3K bagi korban harus segera dilaksanakan. Dari pemeriksaan khusus ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta sebab-sebab yang mengakibatkan peristiwa tersebut, sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagai bahan masukan atau kajian selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan peristiwa yang terjadi saat itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan visual rutin internal bejana bertekanan. Next. Nah, yang pertama yaitu batas wewenang pemeriksaan. Nah, pemeriksaan awal berkala dan khusus bejana tekan berdasarkan peraturan perundangan K3 yang berlaku adalah wewenang pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari Departemen Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan
dan AK3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan. Yang ber-SKP sah dari Menteri Tenaga Kerja. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemeriksaan berkala jangka waktunya sedemikian panjang. Maka berdasarkan peraturan yang berlaku, AK3U sesuai dengan batas wewenang yang ada, sebaiknya melakukan pemeriksaan visual rutin internal, misalnya sekali setiap bulan, tetapi tanpa merubah konstruksi dan alat pengaman yang bersangkutan. Jadi berbeda dengan reparasi yang tadi sudah saya sebutkan. Next. Nah, yang kedua yaitu formulir pemeriksaan visual rutin internal. Nah, untuk mempermudah AK3U dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, suatu bejana tekan di tempat tugasnya dapat menggunakan formulir pemeriksaan visual rutin. Apabila tidak diketemui adanya kelainan, maka hasil pemeriksaan berupa perlu disampaikan pada rapat kerja berkala P2K3. Namun apabila ada temuan, sebaiknya secepat mungkin segera disampaikan kepada Ketua P2K3 guna ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Next. Nah, mungkin cukup itu untuk presentasi kami hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.